Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, ku kagum mematakan kau. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan, selamat malam, sudah dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh dengan kasih dan anugerah, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal,
Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami agungkan, yang kami sembah, dan yang kami kagumi, seperti pujian yang baru kami naikkan. Kau sungguh indah dan menakjubkan. Tuhan, itu terjadi bila mana hubungan kami dengan Dikau. Oh Tuhan, menjadi hubungan yang begitu intim, Tuhan. Kami menyadari kami belum seintim apa yang Engkau kehendaki, Tuhan. Kerap kali kami masih, Tuhan, oh Tuhan, sibuk dengan perkara-perkara duniawi, sehingga kami kurang konsentrasi, Tuhan, untuk berfokus, Tuhan, kepada pribadi-Mu. Tapi malam hari ini kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberikan kepada kami satu kesempatan untuk kami boleh kembali, Tuhan. Oh Tuhan, ada di dalam persekutuan dengan pengajaran firman-Mu. Mari Bapa di surga, kiranya Engkau tolong kami dan Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk bisa menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Tuhan, beri hikmat akal budi kepada hamba-Mu, jelaskan, terangkan firman-Mu, bukakan firman bagi kami, terutama di hari-hari yang sudah akhir ini, Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu, supaya kami tidak, Tuhan, terbawa arusnya dunia ini, arusnya pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Kiranya Tuhan membukakan firman bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan menyucikan ruangan ini, dan menyucikan Tuhan ruangan hati pikiran kami. Kami semua yang siap untuk menerima firman-Mu. Dan bila ada roh-roh jahat yang berkeliaran dan ingin mengganggu kami, kami tengking dalam nama Yesus. Kalau roh jahat diperintahkan pergi keluar dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami peraskan doakan. Amin. Di nama Tuhan. Shalom Elohim. Selamat malam. Shalom. Dan selamat berjumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, malam hari ini saya ingin melanjutkan pemberitaan firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14, yaitu tentang pemberitahuan tentang penghakiman. Ya, kita akan baca ayat 6 sampai dengan ayat 8. Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Ya, biar nanti Hendri akan bacakan untuk kita semua. Silakan, Hen. Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai dengan 8. Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai dengan 8. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabul. Tuhan. Dalam pemberitaan firman Tuhan yang lalu, yaitu pada ibadah raya hari Minggu, kita mendengarkan pemberitaan tentang Injil, ya, yang disampaikan oleh malaikat. Ya, saudaraku, dalam Injil mana yang diberitakan itu, seruannya adalah supaya umat manusia ini takut akan Allah dan memuliakan Dia. Saudara, mengapa kita harus takut kepada Allah? Ya, karena kita sedang menghadapi di mana hukuman Allah yang akan berlaku tidak lama lagi. Nah, di dalam ayat yang ke-8, ya, ayat yang ke-8, kita melihat di sini di mana malaikat kedua menyusul dan dia menyampaikan suatu berita tentang rubuhnya Babel. Ya, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsunya. Ayat ini merupakan suatu pemberitahuan tentang rubuhnya Babel, ya. Dan pelaksanaannya itu terjadi pada pasal 18, ya. Ayat 2, coba dibaca. Pasal 18
ayat yang kedua. Wahyu 18 ayat Bunyi 2. ayat ini ya, Dan ia berseru dengan ya, suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, sudah. Ya, dan ia telah menjadi terus. tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ya. Nah, ini merupakan pelaksanaan. Kalau tadi dalam pasal 14 ayat 8 tadi itu pemberitahuan. Ya, pemberitahuan. Saudaraku, Allah itu tidak main-main dengan pemberitahuannya. Ya, Allah bukan cuma menakut-nakuti supaya supaya manusia ini takut begitu saja, tapi Allah itu sungguh-sungguh melaksanakan hukumannya. Dan dalam Wahyu 18 ayat yang kedua ini itu pelaksanaannya. Ya, apa yang diberitahukan pada pasal 14 ayat 8 itu sudah digenapkan. Ya, Babil yang besar itu telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Jadi ini adalah alasan Allah mengapa Allah itu menghukum Babil, ya, menghukum dunia ini. Sebab di dalam dunia ini bersarang roh-roh jahat, roh-roh najis, tempat persembunyian segala burung yang najis dan yang dibenci. Jadi di hadapan Allah, ya, kondisi dari manusia akhir zaman ini yang ada di bumi ini, ya, jadi Babil itu menunjuk dunia ini atau ya bumi ini yang dihuni oleh roh-roh jahat. Ya, nah kita akan melihat saja siapa Babil ini dan mengapa dibinasakan. Kita akan melihat riwayatnya lebih dahulu. Saudaraku, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 9, ya kita baca di sana tentang asal usul kota Babil. Ya, jadi kota Babil itu berasal ya dari orang-orang yang pada waktu itu masih dalam satu kesatuan, ya, satu bahasa, ya, mungkin juga dapat dikatakan satu bangsa, ya, belum berpecah-pecah, ya, tetapi karena mereka mempunyai suatu niat jahat, maka pada akhirnya Allah mengacaukan bahasa mereka, ya. Ada baiknya dibaca ya supaya kita tahu asal usul dari Babil ini. Ya, ayat pertama. Kejadian 11 ayat pertama, adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Ya, kemudian Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, jadi rencana mereka adalah mendirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya ke langit, ya. Lalu kemudian di situ dikatakan, marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ya ke seluruh bumi. Jadi itu rencana mereka pada waktu itu. Dan Allah bisa membaca apa yang menjadi rencana mereka, ya. Kemudian kita melihat selanjutnya Allah turun, ayat yang kelima. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ya, ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Ya. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Iya. Jadi Allah bisa membaca maksud hati dari orang-orang yang membangun kota.
pada waktu itu. Membangun kota besar, membangun menara yang tingginya sampai ke langit. Ya, semata-mata mereka itu hanya ingin mencari nama, ya, mencari kebanggaan. Ayat 6, ya, ayat 7 ya. Baiklah kita Ya. turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga Nah, mereka ini. tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ya, jadi untuk menggagalkan rencana mereka itu bagi Allah bukan perkara yang sulit, ya. Cukup dikacaukan saja bahasanya sehingga mereka tidak bisa saling mengerti, ya, apa yang diucapkan, ya, oleh temannya pada waktu itu, oleh partner kerjanya, ya, mungkin satu dengan yang lain itu tadinya bisa mengerti, ya, apa yang harus dikerjakan, tapi pada waktu bahasa mereka dikacaukan, mereka tidak bisa mengerti. Ya, kemudian karena mereka tidak bisa mengerti bahasa masing-masing, akhirnya mereka itu berpencar. Ya, mereka diserahkan Tuhan. Ayat 8 coba dibaca. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan Ke seluruh. mereka berhenti mendirikan kota itu. Ya, akhirnya mereka berhenti mendirikan kota itu. Ayat yang ke-9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah Oke. dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan Ya. dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Ya, jadi ini asal usul ya daripada Babel itu. Jadi kalau kita membaca Babel di dalam kitab Wahyu itu adalah pengertiannya adalah kacau balau ya. Sebab arti daripada nama Babel itu adalah kacau balau. Ya, Allah mengacau balaukan bahasa mereka sehingga mereka gagal untuk mendirikan kota yang besar itu ya, untuk membuat menara yang tinggi ya hampir ke langit itu. Saudara, kalau itu merupakan rencana dari iblis ya, maka iblis juga tidak putus asa, tidak mau berhenti berkiprah ya untuk mengacaukan manusia di bumi ini ya. Ya, kalau Allah menyebutkan ya arti nama Babel itu adalah kacau balau, memang benar, Saudara. Bumi ini kacau balau, Saudara. Ya, kalau kita melihat ya berbagai-bagai bangsa dan suku bangsa yang ada di bumi ini, mereka tidak mungkin bisa bersatu ya, karena bahasa mereka itu beda. Ya, walaupun ya ada usaha untuk menyatukan bahasa, tapi tidak semua orang bisa mengerti bahasa itu. Ya, nah ini kita melihat ini merupakan pembalasan Allah untuk mengacaukan rencana manusia mendirikan kota yang besar dengan menara yang tinggi langit itu ya. Yang dibangun mereka itu adalah sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit, dan yang dicari mereka itu adalah suatu ketenaran. Marilah kita cari nama. Nah ini saudara ya, hal yang dibenci Tuhan itu adalah hati yang sombong. Jadi Allah bisa membaca apa sih rencananya orang-orang yang ada di Siniar pada waktu itu, yang ingin membangun kota itu. Mereka itu adalah orang-orang yang ingin mencari nama. Ya, sampai sekarang kalau kita melihat ya manusia ini ingin dikenal, ya, ingin tenar, ya. Lalu kemudian kalau mereka sudah mendapatkan nama, ya, tenar, wah mereka bangga. Dan akhirnya apa, saudara? Sombong. Ya, artiskah itu, penyanyikah itu, ya, pemain olahraga, ya, olahraga apa saja, kalau sudah menjadi juara lalu timbul kesombongan, ya, timbul kesombongan. Saudara, kita lihat, ya, hal yang dibenci Tuhan itu adalah hati yang sombong. Dalam kitab Amsal Sulaiman, ya, dalam kitab Amsal, di situ ditulis ada 6 perkara yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Coba dibaca dalam kitab Amsal 6
ayat 16 sampai dengan 19. Ya. Jadi daftar ya, daftar perkara-perkara yang dibenci Tuhan itu ada 6 bahkan 7 ya. Mari, apa saja? Coba kita periksa ya, kita periksa. Ya. Amsal 6 ayat 16 sampai dengan 19. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Ya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian baginya, hatinya. Ya, apa saja? Ya, apa saja? Mata sombong, Nah, itu. lidah dusta, Ya, tangan 2, yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, ya, 3, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, ya, itu yang keempat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, itu yang kelima, seorang saksi dusta yang nah, menyembur-nyemburkan kebohongan, ya, ya, dan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. ya, jadi itulah yang dibenci oleh Tuhan. Kalau kita lihat urutannya, yang menempati urutan yang pertama itu adalah mata sombong. Ya, memang orang sombong itu bisa dilihat dari matanya. Ya. Nah, kalau kita melihat ya, sekali lagi, kenapa orang itu bisa menjadi sombong? Karena dia punya kebanggaan. Ya, saudaraku, bukan saja kalau tadi saya katakan dia tenar menjadi seorang penyanyi, pemain musik, ya, atau ya pemain olahraga, ya, petinjukah itu, juara apakah di situ? Bukan cuma itu saja, ya, tetapi mata sombong atau kesombongan itu bisa terjadi karena dia bangga. Mungkin dia punya paras yang cantik ya atau tampan. Itu juga bisa menjadi kesombongan. Ya, mungkin seorang pelajar dia menjadi apa itu? Ya, bintang di kelas ya. Dia selalu menempati ranking ya, ranking yang pertama. Nah, dia itu juga bisa membuat dia menjadi sombong ya. Jadi kesombongan itu bisa saja sekian timbul sewaktu-waktu. Ya, kadang-kala itu juga muncul dari satu keluarga, ya. Jadi satu saudara, mungkin dia paling pandai, ya, dia paling berhasil dalam studi sehingga dia bisa mendapatkan gelar, ya. Nah, di sini itulah yang menimbulkan kesombongan, kesombongan. Jadi itu satu kebanggaan. Nah, tapi ingat, saudara, Tuhan paling benci melihat kesombongan. Sombong itu sama dengan tinggi hati, ya, merupakan kekejian bagi Tuhan. Coba pasal 16 ayat 5. Kitab Amsal pasal 16 ayat yang kelima. Ya, silakan dibaca. Amsal pasal 16 Ayat 5. ayat yang kelima. Ya, Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, hati-hati. Ya, orang yang tinggi hati sama dengan sombong ya. Itu adalah kekejian Tuhan. Ya, sungguh, terus ia tidak akan luput dari hukuman. ya, diancam akan dihukum oleh Tuhan. Dia sombong. Saudaraku, kita melihat ya, satu waktu kita juga membaca ya, di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa uh, di dalam tubuhnya itu ada seperti jarum, ya, yang menusuk-nusuk dagingnya. Nah, dia berdoa sekali, 2 kali, ya 3 kali, tapi Allah tetap membiarkan rasa sakit itu muncul. Ya memang tidak terus-menerus, ya. Tapi Rasul Paulus tahu kapan rasa sakit itu muncul dan itu bertepatan dengan apa. Dia sadar, ya, karena dia mempunyai talenta, mempunyai karunia yang luar biasa, lebih dari rasul-rasul yang lain ya, tentang hikmat ya, tentang Tuhan juga pakai dia dengan kuasa ya untuk menerangkan, membuka rahasia firman Tuhan. Kalau kita lihat tulisannya ya atau suratannya ya, di dalam perjanjian baru paling banyak suratannya itu ya. Di antaranya itu di situ mulai dari Roma ya, Roma 1-2 Korintus ya, lalu kemudian terus ya, terus itu ada kalau tidak salah ada 14 ya, 14 dari suratannya yang dia tulis itu. Ya jauh lebih banyak dibandingkan dengan ya seperti Petrus,
Yohanes, ya. Itu cuma berapa tulisan, ya, berapa surat yang ditulis, ya. Jadi dia menonjol. Nah, sesuatu yang dikhawatirkan oleh Allah itu adalah rasa diri sombong. Nah, itu sebabnya ditaruhlah itu utusan iblis untuk menggocok dagingnya. Sehingga setiap kali dia ada rasa bangga. Siapa yang tahu yang bisa melihat rasa bangga seseorang? Ya, cuma orang itu saja dan Tuhan tentunya, ya. Tetapi orang lain tidak tahu, saudara. Tapi ada kalanya memang kelihatan ya dari matanya tadi ya, dikatakan di situ. Ada kalanya dari cara jalannya. Waduh, ya. Bagaimana orang itu bisa melihat ya, bisa terlihat kesombongannya, ya, kesombongannya. Dan ingat ya, Allah itu benci akan orang yang sombong. Bahkan dikatakan dalam surat 1 Petrus pasal yang kelima ayat 5b ya dan ayat 6. Di situ dikatakan Allah menentang orang congkak ya, 1 Petrus 5 ayat 5b dan ayat 6. Allah menentang orang yang congkak. Iya, Sebab silakan. Allah menentang orang yang congkak, tetapi Nah, mengasihani orang yang rendah hati. mengasihani orang yang rendah hati. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajar kita menjadi orang yang rendah hati. Tuhan Yesus pernah berkata, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ya, sebab orang yang rendah hati itu dikasihani oleh Tuhan. Sebaliknya orang yang sombong, orang yang congkak itu dibenci oleh Tuhan. Ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, ya, supaya kamu supaya ditinggikannya pada waktunya. iya, nanti pada waktunya kamu akan ditinggikan, ya. Dan ini ya terus terang saja, saudara, kalau kita mau mempraktekkan firman Tuhan ini, memang ada saatnya ya kita ini akan mengalami ditinggikan. Kalau kita mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, ya. Saya juga mengalami ini, ya, bagaimana Tuhan pelan-pelan mengangkat kehidupan saya. Ya, saya mau belajar, ya, sudah lama saya belajar menjadi muridnya Tuhan dengan mata pelajaran, ya, mata kuliah, ya, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Saudaraku, kalau jadi hamba Tuhan tidak ada lemah lembut itu gimana, saudara? Kalau hamba Tuhan itu masih emosi, ya memang saudaraku tidak disangkal ya kadangkala masih terbawa ya manusia lama suka emosi itu. Tapi harus dilawan. Jangan sampai kita ini sudah menjadi imam, tapi kita ini masih berangasan istilahnya ya, masih suka emosi, masih suka marah, ya itu tidak layak ya. Tapi kita mau belajar rendah hati. Ya, Allah menentang orang sombong, tapi Dia mengarunia, ya mengangkat orang yang rendah hati. Saudaraku, orang-orang yang merancangkan membangun kota Babel itu berkata akan membangun kota yang menaranya sampai ke langit. Ya, siapa yang pernah berkata naik ke langit? Ya, saudaraku, siapa, saudara? Ya, coba kita perhatikan kata sampai ke langit, ya, mau pergi sampai ke langit. Kita baca ya kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Ya, Yesaya kita lihat 14. ya, ayat 12 sampai 15. Wah, Ya. engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang Ya, mengalahkan bangsa-bangsa. ya, siapakah ini saja? Siapa yang disebut dengan bintang timur putra fajar ini? Ya, yang kemudian dikatakan sudah jatuh dari langit. Jadi, karena dia ingin ya terus meninggikan diri bahkan sampai ke langit. Ya, dia sudah dibanting oleh Tuhan. Dan ternyata bintang timur ini adalah Lucifer. Ya, Lucifer itu sebenarnya adalah seorang malaikat, ya, bahkan penghulu malaikat. Ya, dia punya banyak kelebihan dibanding malaikat-malaikat biasa. Itu sebabnya ketika dia
dibanting oleh Allah jatuh ke bumi, maka dia menjadi iblis, ya. Itu sebabnya kalau kita lihat iblis itu juga punya kuasa, ya. Iblis manusia biasa tidak mungkin bisa menang dengan iblis. Bahkan manusia bisa dipakai oleh iblis. Manusia bisa dirasuk oleh iblis, ya. Bahkan dibunuh oleh iblis, ya. Tapi kita lihat saja, iblis ini yang sudah mengalahkan bangsa-bangsa tadi dikatakan, ya tadinya dia berkata begini. Coba ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak Ya, naik ke langit, aku aku hendak hendak naik ke langit, mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan tinggi. aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah Ya, utara. iya. Jadi yang berkata hendak naik ke langit tadi itu adalah iblis ini. Ya, tadinya dia adalah bintang timur putra fajar. Ya, lalu kemudian dia dijatuhkan oleh Allah ke bumi dan kemudian dia menjadi iblis yang mengacaukan bangsa-bangsa. Ya. Jadi kita lihat ya, apa yang direncanakan oleh orang-orang di lembah Seniar tadi, manusia pada waktu itu yang masih menjadi satu itu, ya itu adalah dihinggapi oleh rohnya iblis. Di mana roh-rohnya setan-setan itu hingga pada manusia pada waktu itu, sehingga mempunyai rencana ya yang serupa dengan apa yang pernah dikerjakan oleh Lucifer ini, yaitu hendak naik ke langit. Dia mendirikan menara yang sampai ke langit, ya. Dia berkata, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, itu ayat 14. Sekarang ayat 15. Ayat 15. Sebaliknya, ke Ya. dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang Ya. paling dalam di liang kubur. Nah, di dalam liang kubur, dia ditempatkan di sana. Ya, jadi tadinya tuh berencana naik tinggi sampai ke langit. Dia ingin menyamai yang maha tinggi. Itulah tatanya Allah. Ya, tapi sebaliknya dia diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ya, dia memang berkuasa ya. Itu sebabnya kalau kita melihat ya istilah maut, wah itu mengerikan ya. Hampir semua manusia itu takut dengan maut, takut dengan kematian. Ya, ya sehingga orang kalau sudah divonis akan mati, ya wah, dia takut setengah mati ya. Bagaimana dengan kematian itu yang tidak pernah dialami, ya sehingga mereka itu ketakutan jika divonis, ya akan mati, ya. Tetapi Rasul Paulus dalam surat Korintus pasal yang ke-15 dia mengatakan bahwa maut itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kapan? Yaitu ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Maka maut itu sudah dikalahkan sampai dia berani mengatakan, "Hai maut, di mana sengatmu?" Sengat maut itu adalah dosa. Itu sudah dicabut oleh Tuhan Yesus ketika dia mati di kayu salib. Dan ada kuasanya lagi dosa. Sebab itu orang Kristen, ya, jangan takut dengan maut. Jangan takut dengan kematian. Rasul Paulus mengatakan, hidupku adalah buat Kristus. Mati itu adalah untungku, ya. Mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa kematian itu menguntungkan dia? Sebab dia tahu kalau dia hidup untuk Kristus, apabila dia mati, dia berjumpa dengan Yesus, ya. Dia diselamatkan dari maut. Haleluya, ya. Karena dia tahu persis. Itu sebabnya dia menulis itu kepada jemaat Korintus. Supaya jangan takut dengan maut, dengan kematian, ya, dengan kematian. Jadi walaupun iblis jelas-jelas di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-14 tadi dikatakan dia jatuh di tempat yang paling dalam, itulah liang kubur, ya, penguasa maut, ya. Tapi Yesus sudah menyelamatkan kita dari maut dan neraka, ya. Itu sebabnya kita harus mengerti ini, mengapa kita harus mengucap syukur, mengapa kita harus beribadah, mengapa kita harus mencintai Tuhan, karena kita ini berhutang, ya berhutang kepada Dia
yang sudah menebus kita, yang sudah menyelamatkan kita. Ya, puji nama Tuhan. Saudaraku, ini adalah keinginan Lucifer. Ya, pada waktu itu karena dia ingin naik sampai ke langit, ya, untuk mewujudkan keinginannya ini, maka dia merencanakan membangun Babel, ya, membangun Babel. Tapi dalam Kejadian tadi, pasal yang ke-9 tadi, ya, itu sudah pasal 11 tadi ya, Kejadian pasal 11 tadi, itu sudah digagalkan oleh Allah, tapi saya iblis tidak kurang akal. Iblis tidak gampang putus asa. Iblis tahu bahwa dia akan menjadi penghuni neraka. Oleh sebab itu, dia ingin mencari teman sebanyak mungkin, manusia, ya, untuk diajak berteman di neraka, tempat siksaan, aniaya, siang dan malam. Dan Tuhan Yesus pernah berkata bahwa di neraka itu cacingnya, ulatnya tidak mati, ya, apinya tidak padam, dan itu dibuat menyiksa manusia berdosa, manusia yang tidak bertobat, manusia yang tidak mau terima Yesus, ya, dia akan menghadapi ini hukuman api neraka ini. Itu sebabnya kita patut bersyukur ya bahwa kita sudah diambil dari kegelapan, dari maut, dibawa kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Nah ini, saudaraku, kalau dia gagal membangun menara Babel, kota yang besar, ya, maka kemudian bintang timur putra fajar ini, yaitu iblis, yang akhirnya dicampakkan dalam liang kubur, ya, kemudian kita melihat saja bukan berarti sudah selesai, ya. Tapi mengapa dalam kitab Wahyu, ya, iblis itu kok muncul lagi, ya, Babel kok diberitakan lagi. Bahkan berita tentang Babel ini, ya, ini diberitakan serius dalam pasal 17 dan pasal 18, ya. Babel tempatnya atau sarangnya roh-roh kenajisan ini dihancurkan oleh Tuhan, dan alasannya adalah karena di situ adalah tempat sarangnya dari roh-roh najis, ya. Nah, sebabnya itu sebabnya Babel ini dirobohkan agar, ya, agar kita jangan sampai kita tinggal di Babel. Ya, kita memang tinggal di dunia yang notabene tidak lain itu adalah Babel saja. Kita ada di sekitar Babel saja. Jangan salah pikir, oh Babel itu ada di mana, di Eropa ya atau di Amerika. Dia saja di sana bagaimana bangsa-bangsa di sana itu menganut paham kebebasan, ya, hidup dalam dosa. Apa saudara pikir kita yang ada di Indonesia ini kita ada di tempat yang aman, yang tidak ada dosa, ya, yang tidak ada iblis, ya, iblis ada di mana-mana, ya. Kalau kita melihat suratan 1 Yohanes pasal yang kelima, di situ dikatakan, ya, dunia ini sudah dikuasai oleh iblis, ya. Manusia di dunia ini sudah dikuasai iblis. Tapi yang bebas dari kekuasaan iblis itu hanyalah orang-orang yang dilahirkan kembali. Dilahirkan oleh siapa? Oleh firman kebenaran. Ya, kalau kita dilahirkan baru, berarti kita tidak hidup lama, tidak hidup di dalam hidup yang lama lagi. Ya, kita bebas dari dosa. Nah, saudara, kalau ini juga merupakan alasan Allah, ya, mengapa ada perkataan larilah dari tengah-tengah Babel. Coba tadi sudah dibaca ya, pasal 18 tadi sudah dibaca ya. Sudah rubuh Babel kota besar, dan telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung najis yang dibenci. Nah, itu sebabnya kalau kita teruskan membaca, ya, coba dibaca Henry, ayat yang ketiga, 4, dan 5. Ya, Wahyu 18 tadi. Di situ ada perintah untuk kita ini harus keluar, ya, keluar dari Babel. Ya. Sekarang ayat 3 dulu, pasal 18 ayat 3. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Ya. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Nah, ini alasan Tuhan. Mengapa Babel dihancurkan?
Ya, karena Babel sudah iblis sudah menguasai Babel itu, dan yang dikuasai itu adalah manusia. Ya, manusia. Di situ dikatakan pedagang-pedagang dan telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsu. Saudaraku, ini pedagang-pedagang ini bukan pedagang-pedagang biasa seperti dagang apa, sebutkan saja seperti ya, pedagang kain kah, pedagang ya macam-macam dagangan ya, barang-barang elektronik ya dan segalanya ya pedagang-pedagang. Tapi di sini saudara ada kata menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Jadi ini ada kaitannya dengan perdagangan seks ya yang dikomersilkan. Kita melihat ini yang membuat hati Tuhan itu ya menjadi pedih ya, menjadi begitu sakit dengan manusia di muka bumi ini, sehingga mereka diancam ya akan dihancurkan. Tapi sebelum dihancurkan, ayat 4 coba dibaca di situ dikatakan. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Iya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ya, jadi sebelum Babel ini dihancurkan, ada seruan dari Allah. Pergilah kamu, hai umatku. Yang disuruh pergi itu umat Allah. Ya, umat Allah. Kita tinggal di tengah-tengah Babel, saudara. Tapi kita jangan sampai terpengaruh oleh dosa-dosanya, ya, apalagi turut mengambil bagian dari dosa-dosanya. Ya. Sebab kalau tidak, nanti malapetaka itu akan menimpa kita juga. Ya, itu sebabnya ada seruan Babel ini, ya, Babel ini akan dihancurkan. Ya. Lalu kemudian ayat yang kelima dikatakan, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Ya, luar biasa ya. Seperti menara yang dibangun sampai ke langit, seperti bintang timur putra fajar tadi juga ingin pergi ke langit, ke tahtanya Allah, maka juga dosa-dosa itu tertimbun-timbun sampai ke langit. Sehingga Allah memutuskan untuk menghancurkan Babel. Jadi ini alasannya. Supaya kita tahu sehingga mengapa ya Babel yang tidak lain adalah dunia ini ya, bumi ini yang kita huni ini akan dihancurkan, ya, akan dihancurkan, saudara. Saudaraku, bumi ya, isinya bumi ini akan dihancurkan. Mari kita baca ya dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17 ya. Jangan kamu mengasihi dunia, mengasihi bumi ini ya, dan yang ada di dalam bumi ini. Coba dibaca. 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Iya, tidak ada dalam orang itu. Ya, kalau kita mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Itu sebabnya kita setelah kita lahir baru, ya setelah kita dibaptis, kita harus berani mengambil keputusan. Waktu itu juga kita sudah pisah, ya, dengan perkara-perkara dunia ini. Ya, jangan sampai kalau kita sudah dibaptis lalu kita kembali lagi berkecimpung di dalam dosa, ya, ikut-ikutan berbuat dosa dengan teman-teman yang tidak mengenal Allah, ya. Mereka ya karena mereka tidak mengenal Allah, jadi mereka juga sepertinya tidak mengerti atau tidak mengenal dosa. Tapi saudara sudah mengenal dosa, ya. Itu sebabnya jangan mengasihi dunia ini lagi, ya. Ayat 16, apa isi dunia ini? Ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup, ya, ini keangkuhan hidup ini kesombongan, saudara, yang tadi saya sudah sampaikan ya, sudah diuraikan tadi. Keinginan daging, hawa nafsu, keinginan mata, ya, mata yang jahat, ya, mata yang suka memandang hal yang najis, yang kotor. Ya, seringkali mata ini membawa manusia itu sesat. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah berpesan ya, kalau matamu mendatangkan dosa, cungkil saja mata yang satu itu. Lebih baik kamu masuk dalam hidup yang kekal dengan mata satu
ya, tapi engkau ya masuk dalam hidup yang kekal daripada dengan dua mata tapi kamu dijeburkan dalam api neraka. Ya, Tuhan Yesus pernah berpesan demikian, ya. Itu keinginan mata. Jadi keinginan daging, hawa nafsu, ya, keinginan mata itu ya mata yang jahat, ya. Dan juga nanti akhirnya ujung-ujungnya juga membawa manusia itu dalam kenajisan yang dibenci oleh Allah. Dan juga keangkuhan hidup. Di situ ada keangkuhan hidup. Iya, itu bukan berasal dari Tuhan, ya, melainkan dari dunia. Ya, Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. iya, bukan dari Bapa, tapi itu dari dunia. Itu sebabnya ada pesan tadi. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian kita lihat, dunia itu akan lenyap dengan keinginannya. Ayat 17, ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, dunia ini akan lenyap dengan semua keinginannya. Ini Babel akan dihancurkan oleh Tuhan. Ya. Tapi orang yang hidup melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Saudara dan saya adalah anak-anak terang, ya. Kita sudah keluar dari kegelapan. Kita bukan orang yang dimaksud, ya, orang yang masih cinta dunia ini, cinta dengan keinginan dunia ini, yang masih hidup di dalam dosa, tapi kita sudah dilepaskan. Kita akan hidup selama-lamanya. Jadi mengapa dikatakan hidup sampai selama-lamanya? Kok menjadi abadi? Ya, saudara, itu disebabkan karena kita dilahirkan dari benih ilahi, kata suratan Petrus, ya. Karena yang melahirkan kita itu adalah benih ilahi, maka kita ini menjadi kehidupan yang kekal, yang abadi. Ya, kita akan hidup abadi karena kita dilahirkan, ya, oleh benih firman Tuhan. Hidup yang abadi di dalam kerajaan surga. Ya, puji nama Tuhan. Nah, lalu kemudian kita lihat ya seruan untuk keluar dari Babel tadi ya dalam Wahyu 18 tadi, keluarlah kamu ya dari Babel. Jangan mengambil dosa-dosanya sebab Babel ini akan dihancurkan. Jauh-jauh hari sebelum ancaman ini muncul mengarah kepada Babel, Rasul Paulus dalam suratannya dalam 2 Korintus 6 ayat 17 juga menyerukan supaya kita keluar ya dan memisahkan diri ya. Keluar dari mana? Dari pergaulan-pergaulan yang jahat ya. Ya, coba dibaca. Pasal 6 ayat 17 silakan 2 ya. Korintus 6 ayat 17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Ya. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Nah, di situ ada kata keluar. Keluar dari pergaulan-pergaulan yang jahat, yang najis, yang dulu memang pernah saudara lakukan bersama dengan teman-teman yang belum bertobat. Mungkin di situ saudara ikut-ikutan minum-minuman yang memabukkan, juga minum-minum ganja, ya, juga narkoba, berkecimpung di dalam semuanya itu. Ya, Rasul Petrus juga pernah mengatakan, dulu kamu berjibar-jibur di situ, sekarang sudah beda. Ya, ya, sekarang sudah tidak lagi hidup di dalam, tidak lagi berkecimpung di dalam dosa-dosa itu. Kamu sudah dibebaskan. Sekarang apa yang harus kita kerjakan? Maka kita sekarang harus terus membangun rohani kita, ya, supaya kita menjadi satu ciptaan baru. Kita benar-benar ya hidup di dalam kesucian, kekudusan. Itu yang dikehendaki Tuhan ya. Pisahkanlah dirimu, kata Rasul Paulus ya. Keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu. Kata pisahkanlah itu berarti tadinya campur ya. Ya, kemudian dipisahkan. Allah tidak menghendaki adanya pencampuran ya. Contohnya terang dan gelap. Ketika Allah melihat, dia melihat alam ini pada waktu itu ya, itu masih campur, tidak karuan. Terang dan gelap itu campur. Lalu kemudian Allah berfirman, jadilah terang, ya. Maka terang itu jadi. Coba dibaca sedikit. Jadian 1 ayat yang keempat, terang dan gelap dipisahkan. Tadinya campur, ya, campur saudara. Ya. Kejadian 1 ayat yang keempat.
Allah Nah, melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Ya, saudara harus mengerti maksud ayat ini. Dalam surat Korintus tadi dikatakan, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Sebab ada anak-anak Tuhan di gereja Korintus yang masih hidup di dalam kegelapan. Dan bukan cuma di gereja Korintus saja, saudara, ada orang Kristen yang masih hidup dalam kegelapan. Ya, sampai sekarang juga di gereja-gereja. Ya, di gereja mana saja, bahkan juga di gereja Getsemani. Ada yang masih hidup dalam kegelapan. Buktinya apa? Masih hidup di dalam dosa. Masih berzina. Ya, masih berkecimpung di dalam dosa-dosa yang dibenci oleh Tuhan. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini pada malam hari ini, ada teguran, pisahkan dirimu. Segera angkat kaki dari tempat di mana saudara sekarang sudah ada di dalam kegelapan, pisahkan diri cepat supaya. Sebab hukuman itu, kalau saudara baca nanti ya di dalam kitab Wahyu 18, ya, hukuman untuk menghancurkan Babel itu Allah tidak menggunakan waktu yang lama. Walaupun bumi ini luas, ada 5 benua, dihuni oleh manusia di mana-mana, dan manusia yang berdosa itu ada di mana-mana. Tapi untuk menghancurkan Babel, Allah cukup menggunakan waktu 60 menit, 1 jam saja. Bumi ini, Babel ini dihancurkan. Mendadak saya ingat ya, ketika Allah itu akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Allah tidak serta-merta langsung Sodom itu dihancurkan. Ya, Allah pada waktu itu ya dia datang kepada Abraham. Sebenarnya pada waktu itu dia tidak membuka rahasia bahwa Allah itu akan menghancurkan Sodom. Ya, tapi mereka itu ya utusan-utusan Allah itu mengatakan, masakan Abraham itu orang baik ya, orang kudus, sahabatnya Allah, masa nggak boleh tahu rahasia ini? Ya, kita kasih tahu saja. Ketika Abraham dikasih tahu bahwa akan dihancurkan Sodom itu, maka Abraham langsung ingat ya kepada keponakannya. Lut ada di sana bersama istri dan anak-anaknya. Ya, lalu kemudian Abraham mulai tawar-menawar dengan utusan Allah itu ya. Ya, katakan dengan Allah sendiri, Abraham mengatakan, kalau ada 50 orang di sana, orang benar maksudnya, apakah engkau akan menghancurkan Sodom? Ya, di situ dikatakan ya, bahwa kalau ada 50 orang, aku, kata Allah, tidak akan menghancurkan Sodom. Lalu kemudian Abraham ini berpikir, ya, rasanya kok tidak mungkin, ya, di Sodom itu ada 50 orang benar, ya. Lalu kemudian Abraham ini mulai tawar-menawar, ya, dari 50, ya, kemudian turun, ya, 45. Apakah kalau ada 45, ya, itu Sodom itu akan dihancurkan? Maka Allah mengatakan tidak, kalau ada 45 orang tidak akan kuhancurkan. Lalu bagaimana kalau 40 dikurangi 5? Wah, tawar-menawar. Demi apa? Demi dia melihat di situ ada keponakannya. Demi keselamatan. Mungkin saja Tuhan itu bisa dilunakkan hatinya. 45 turun 40. Tuhan berkata, ya karena ada 40 enggak apa-apa. Aku tidak akan menghukum. Aku membatalkan hukuman Sodom. Ya. Bagaimana kalau 30? Turun, ya. Allah juga masih memberikan kesempatan. Baik kalau 30, ada orang 30 saja orang benar. Aku tidak akan menghukum Sodom. Lalu kemudian turun lagi 20. Bagaimana Tuhan kalau 20? Ya. Lalu kemudian Tuhan juga mengatakan, baik, sampai akhirnya mentok, ya. 10 orang benar saja tidak ada di Sodom. Ya, yang ada di Sodom itu cuma keluarga Lut. Lut, istri Lut, 2 anaknya. 4 orang. Ya, 4 orang. Ya. 4 orang ini pun juga
Ya, ini masih dikurangi lagi satu. Ketika Sodom mulai dihancurkan dengan belerang dari langit, ya, maka istri Lut yang sudah dibawa lari oleh malaikat Tuhan itu pada waktu itu bersama dengan Lut dan anak-anaknya, dia ingat hartanya di Sodom. Nah, ini peringatan buat orang-orang, ya, orang-orang beriman, anak-anak Tuhan. Jangan terikat dengan harta duniawi. Taruhlah hartamu di surga, kata Tuhan Yesus. Jangan di bumi. Saudaraku, kalau kita melihat bagaimana istri Lut itu jadi tiang garam, itu gara-gara karena dia cinta dengan harta dunia. Tadi sudah jelas ya dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Jangan kamu mengasihi dunia dengan segala isinya. Jangan mengasihi. Ini contohnya jadi tiang garam. Tidak ada gunanya lagi, sudah jadi tiang garam. Akhirnya cuma Lut dengan 2 anaknya yang diselamatkan. Bayangkan, ya, ini satu perbandingan. Bagaimana dengan dunia ini, ya, yang dihuni oleh banyak manusia dan orang benar, ya, orang benar kalau dibandingkan dengan orang berdosa itu jauh lebih banyak jumlahnya orang berdosa. Jadi berarti, ya, untuk diselamatkan itu sepertinya sudah tidak mungkin lagi. Sebenarnya hati Allah, ya, hati Allah itu ingin supaya jangan satu manusia pun, ya, yang ada di bumi ini binasa. Itu hatinya Allah. Tapi bagaimana kalau manusia itu sudah tidak diketemukan lagi hidup dalam kebenaran? Sebab itu, ya, Tuhan Yesus pernah berfirman, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Banyak manusia yang gugur, ya, anak-anak Tuhan yang gugur pada hari-hari akhir ini. Biar kita berjuang masuk dalam pintu yang sempit itu, ya, kita berusaha supaya kita diselamatkan. Haleluya, ya, puji nama Tuhan. Lalu kemudian kita lihat, saudara, terang dan gelap itu dipisahkan, ya, dalam Kejadian 1 ayat yang keempat tadi dipisahkan, ya. Begitupun juga Allah ingin memisahkan kita dari bangsa kafir. Kita memang berasal dari bangsa kafir, ya, tapi kita sudah bertobat menjadi anak-anak Allah. Kita tidak disebut bangsa kafir lagi oleh Tuhan. Ya, kalau golongan itu, ya, golongan dari orang-orang yang tidak senang dengan kita selalu mengatakan kafir kamu, ya, dianggap kita kafir, bangsa yang tidak bersunat, bangsa kafir. Tapi tidak, ya, saudara jangan kecil hati kalau dikatakan bangsa kafir, ya, enggak usah marah. Yang penting Tuhan mengatakan kita bukan bangsa kafir, tapi anak-anak ketebusan, anak-anak Allah. Ya, coba dibaca Imamat 20 ayat 26. Ya, Allah ingin memisahkan kita dengan bangsa kafir. Ya. Imamat Ya. 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab Ya. aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Nah, di situ ada kata memisahkan. Ya, aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain atau bangsa kafir, supaya kamu menjadi milikku. Jadi syaratnya untuk menjadi miliknya Tuhan, menjadi anak-anaknya Tuhan, kita harus menguduskan diri. Kuduskanlah kamu bagiku, supaya aku ini Tuhan, ya, sebab aku ini Tuhan kudus. Nah, dari semula Tuhan sudah ingin supaya kita jangan menjadi campur, ya, dengan dunia ini. Pisahkan, itu berarti kita dipisahkan. Tuhan tidak ingin campuran, ya. Tuhan tidak ingin melihat kita itu masih separuh-separuh cinta dunia, separuh-separuh cinta Tuhan. Kalau di gereja kita berkata, Tuhan, aku cinta kepadamu, ya, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan sepenuh akal budiku. Ya, itu ada nyanyian begitu, ya. Tetapi kalau sudah ada di kantor, di pekerjaan, bergaul dengan teman-teman dunia ini, maka semua itu sudah tidak kelihatan lagi. Ya, sudah tidak kelihatan lagi apakah dia itu adalah pengikut Kristus
orang beriman, ya, orang yang dikuduskan, tidak sama, Sophia. Kalau sudah bergaul dengan teman-temannya, teman-teman yang ngomong kotor, najis, dia ikut-ikutan, ya. Paling tidak ikut tertawa, ya. Ikut tertawa seperti menyetujui apa yang diucapkan oleh temannya itu. Walaupun tuh ya jorok kotor ya. Nah itu, pisahkan dirimu. Jangan mau diajak untuk hidup di dalam dosa. Jangan mau bergaul dengan orang-orang yang najis. Aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, bangsa kafir, supaya kamu menjadi milikku. Ya. Sekarang Nehemia 13 ayat 3. Nehemia 13 ayat 3. Ya. Nah ini kalau kita baca kitab Nehemia ini, wah mengerikan sekali, ya. Sebab pada waktu itu bangsa Israel ya sudah baur, ya menikah sembarangan dengan orang-orang kafir, dan akibatnya pada waktu itu Allah itu ingin memiliki bangsa Israel yang asli, maka dipisahkan antara semua peranakan Israel. Ini menyedihkan, ya. Coba dibaca dulu. Nehemia 13 ayat yang ketiga. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Iya. Jadi karena mendengar pembacaan kitab Taurat, itu mendengar firman Tuhan. Pada waktu menerima firman Tuhan, ada seruan firman Tuhan mengatakan, pisahkan dirimu dari antara mereka. Spontan mereka bertindak, saudara. Kita harus mencontoh ini. Bangsa Israel yang ada pada zaman ini. Begitu ada pembacaan kitab Taurat, maka mereka melaksanakan firman Allah walaupun sakit. Bagaimana tidak sakit, saudara? Istrinya orang Amon, orang Moab, orang Arab, ya. Mereka menikah seenaknya saja. Mereka melihat, oh itu loh cantik, ya. Baik, aku ambil sebagai istri. Wah itu cantik, aku ambil sebagai menantuku, ya. Begitu mereka menikah seenaknya saja. Lalu kemudian pada waktu itu mereka mempunyai keturunan, dan keturunannya itu tidak bisa berbahasa Ibrani. Sebab ibunya orang Amon, ibunya orang Moab. Jadi mereka biasa dengan bahasa ibu, tidak bisa bahasa Ibrani. Jadi apa artinya ini? Sebagai orang beriman, orang Kristen, dari tutur kata saja itu bisa dilihat. Apakah ini orang atau bukan? Atau mungkin Kristen KTP saja. Setelah dilihat dari ucapannya, tidak bisa bahasa Ibrani. Ya, lalu kemudian Tuhan bilang apa? Pisahkan dirimu. Dan di situ dikatakan mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Peranakan, ya, itu dipisahkan. Nah, ini menyedihkan, ya. Tapi ini benar-benar terjadi, ya, benar-benar terjadi. Itu sebabnya, mari, ya, firman Tuhan sudah memberikan contoh-contoh kepada kita supaya kita ini jangan menjadi kehidupan Kristen yang bercampur, ya, dengan roh-rohnya dunia ini, ya. Apalagi kita sengaja bergaul dengan orang dunia dan kita terkontaminasi, ya, terpengaruh dengan dosa-dosa mereka. Kita harus berani melangkah sekarang, pisahkan diri. Ya, dalam Matius 13 ayat 47 sampai dengan 49, di sana Tuhan juga memberikan satu perumpamaan. Perumpamaan apa? Coba kita buka sedikit, ya. 47 sampai dengan 49. Matius 13. Ya. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Ya. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan masukkan dalam pasu, ya. Dan ikan yang tidak baik mereka buang. Ikan tidak baik dibuang kembali ke laut. Ya, ayat 49. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar.
dipisahkan dari orang benar. Ya, akhir zaman itu sekarang. Jadi sekarang ini, saudara, sekarang ini dia adalah waktunya yang Tuhan maksudkan itu sekarang ini harus terjadi nih pemisahan ini. Jadi saudara jangan terus ya, aduh saya masih sayang dengan kebiasaan ini, kebiasaan itu ya, yang jelas dibenci oleh Allah. Tapi firman Tuhan katakan pisahkan dirimu. Jadi jangan kita bandel ya. Kalau kita bandel, ya akibatnya kita tahu sendiri. Ya. Babel dihancurkan, tidak pandang bulu. Tapi Tuhan jauh-jauh sudah mengatakan keluarlah kamu. Jangan ambil bagian di dalamnya. Lut ya bersama dengan istri anak-anaknya ya itu diselamatkan oleh Tuhan. Tapi istrinya bandel yang masih ngelirik ya, harta dunia akhirnya jadi tiang kara. Sodom dihancurkan. Lut dengan anak-anaknya selamat. Tapi ini satu gambaran ya bagaimana kehidupan akhir zaman ini. Malaikat-malaikat akan datang dan memisahkan orang jahat dari orang benar. Jadi apa yang baik, ya ikan yang baik yang dimasukkan dalam pasu itu adalah orang-orang benar. Ikan yang tidak baik itu adalah orang-orang jahat, dibuang kembali. Nah, mari kita perhatikan ini. Babel telah membuat bangsa-bangsa menjadi gila. Nggak main-main, ya gila. Gila di sini dalam pengertian, ya mungkin gila beneran atau gila ya terhadap dosa. Jadi sepertinya dia itu waduh, seperti orang gila. Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk dia lakukan. Ya, coba kita baca ayat ini ya. Yeremia pasal 51 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Ya. Yeremia 51 ayat 7 sampai dengan 9. Ya. Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan. Nah, seperti piala emas di tangan Tuhan yang memabukkan seluruh bumi. Yang memabukkan seluruh bumi. Ya, ada ayat mengatakan jangan kamu mabuk anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi istilah mabuk di sini ini adalah mabuk dalam dosa. Ya, ada piala emas di tangan Tuhan. Ya, di tangan Tuhan yang memabukkan seluruh. Babel tadinya seperti piala emas tadinya, ya, yang sekarang memabukkan seluruh bumi. Terus kan bangsa-bangsa minum dari anggurnya. Nah, itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Menjadi gila, mabuk. Jadi orang mabuk itu seperti orang gila. Saya pernah melihat orang mabuk ya. Nah, itu. Ya, itu. Mereka ya ada yang geleng-geleng kepala, ada yang ketawa sendiri, ada yang ngomel-ngomel sakarepe dhewe, ya. Nah, itu seperti orang gila. Ayat 8 ya. Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah. Jatuh dan pecah. Tiba-tiba itu ya. Terus kan? Ratapilah dia. Ambillah balsam untuk lukanya, mungkin ia menjadi sembuh. Ya, coba saja diobati, ambil balsam. Ya mungkin balsam istilahnya di sini mungkin kalau sekarang ini seperti salep ya untuk menutup luka itu ya, untuk menyembuhkan luka. Mungkin dia sembuh menjadi sembuh. Ayat 9. Ingat. Kami tadinya mau menyembuhkan Babel, tetapi ia tidak dapat disembuhkan. Tidak dapat disembuhkan. Memang tadinya mau menyembuhkan Babel, tapi Babel tidak bisa disembuhkan. Terus? Tinggalkanlah dia. Marilah kita pulang masing-masing ke negerinya. Sungguh, penghukumannya sudah sampai ke langit, sudah menjangkau awan-awan. Nah, ini kitab Yeremia ini sudah menubuatkan jauh-jauh. Tuhan mau supaya kita meninggalkan Babel. Sebab Babel akan dihancurkan oleh Tuhan. Babel tidak bisa sembuh. Kebiasaan-kebiasaan orang-orang berbuat dosa. Ya, sudah tidak bisa diobati lagi. Menyedihkan saja. Itu sebabnya sekarang ini masih ada waktu, walaupun waktu itu tidak terlalu lama, tapi cepat-cepat. Kalau sudah melihat itu teman akrab, mungkin sahabat,
ya, yang belum bertobat, keluargamu, familimu, siapa saja yang saudara ingat belum sadar, ya mungkin orang tua belum terima Yesus. Cepat, cepat, ya, sebelum waktu itu habis. Bible sudah jelas mengatakan, sebenarnya atau tadinya kami mau menyembuhkan Babel dan memberikan salep lukanya itu. Tapi Babel sudah tidak bisa disembuhkan. Tinggalkan, ya, tinggalkan Babel. Ya, kita pulang masing-masing ke negerinya. Ya, sungguh penghukumannya sudah sampai ke langit. Ya, sudah menjangkau awan. Ya, mengapa dikatakan bangsa-bangsa jadi gila? Karena Babel, sebab semua bangsa telah minum anggur hawa nafsunya. Hawa nafsu cabulnya. Jadi perbuatan yang menyolok pada akhir zaman ini adalah dosa percabulan. Kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu, ya, pasal 17, ya, di situ dikatakan bahwa perempuan yang menaiki binatang itu di dahinya tertulis apa? Babel, pelacur besar. Ya, jadi itu sudah benar-benar, ya, coba ini dibaca ya, ayat 5 ini ya. Pada dahinya tertulis nama suatu apa ini? Coba dibaca ya. Ya, ayat 5 ini. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ya, ibu Babel dari besar, wanita-wanita pelacur, dan wanita dari kekejian bumi. Dan kekejian di bumi. Ini Babel ini. Jadi ibu wanita-wanita pelacur. Ini kenajisan. Jelas ayat ini. Tidak ditutup-tutup lagi. Ya, firman Tuhan belak-belakan. Siapa sih wanita pelacur, wanita Babel ini ya? Ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Orang-orang kudus jadi korban. Darah saksi-saksi Yesus jadi korban. Hati-hati saja. Anggur yang memabukkan ini, ya, bukan saja diberikan kepada manusia pada umumnya, tapi juga pada pengikut-pengikut Kristus, orang-orang beriman, ya, itu juga menjadi sasaran dari kemabukan anggur kenajisannya wanita Babel ini. Ya, nah, tapi ya, coba ayat 7 ditambah sedikit, ya, ayat 7. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Ya, sedikit lagi tambahkan 8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Ayat 9. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ya, 10. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh. Yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes ini dalam penglihatannya, dia melihat bahwa perempuan itu naik binatang. Dan binatang itu tidak adalah antikris. Ya, nanti dalam penjelasan kalau kita sudah sampai di sana ya dalam ayat dalam pasal-pasal itu ya, kita akan mendengarkan penjelasan lebih jauh ya. Tapi di sini yang ingin saya tekankan bahwa perempuan itu adalah wanita dari ibu dari segala wanita yang pelacur ya. Babel itu adalah ibu dari wanita pelacur dan kekejian di bumi. Tadi ini jelas adalah dosa kenajisan.
yang pada akhir zaman ini ya berkembang biak begitu cepat. Bahkan tidak lagi melihat usia ya, anak-anak di bawah umur juga menjadi korban. Kalau kita melihat sekarang ini kasihan sekali ya. Kalau dulu banyak kita mendengar ya ada istilahnya apa itu ayam kampus ya. Kalau itu adalah di kalangan mahasiswa ya. Tapi kemudian anak-anak yang SMU ya itu juga sudah diincar oleh iblis ya. Mereka juga ya bisa melakukan hal-hal yang tidak benar, bisa menjadi ya wanita simpanan ya. Itu sudah bukan rahasia lagi. Bahkan yang masih SMP sekarang ini ya sudah diincar. Bahkan juga nantinya akan mencakup juga anak-anak yang masih ada di bawah ya, itu anak-anak SD. Sebab itu kalau saudara punya anak-anak ya yang sekarang ini masih duduk baik dulu di SD, SMP, SMA ya sampai menjadi mahasiswa, jangan bosan-bosan berdoa untuk anak-anak dan jangan bosan-bosan menasihatinya. Dekatlah dengan anak-anak ya, jangan sampai anak-anakmu itu menjadi anak-anak yang tertutup, tidak mau berbicara kepada orang tua, tapi suka berbicara dengan teman, dengan orang lain. Sedangkan saya kira kita ini sebenarnya menjadi orang tua akhir zaman ini tidak mudah. Kita harus benar-benar membawa dalam doa untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita ditolong dan diselamatkan juga oleh Tuhan. Ya, jadi kembali, saudara, raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Nah, di sini saudara adalah kehidupan dari manusia di bumi ini yang sudah banyak dikuasai oleh roh-roh penajisan. Nah, ini bayangan dari suatu keadaan yang sudah begitu parah. Ya, istilahnya tidak dapat disembuhkan. Ya, kembali kepada Yeremia 51 tadi. Lukanya ya semula mau diberikan balsam tapi tidak bisa sembuh. Ya, jadi sudah begitu parah. Ya, Allah belum akan menghukum Babil sebelum umat Allah dipisahkan. Ya, dalam bentuk apakah ya bencana yang akan menimpa Babil? Dalam pasal 18 ayat 8 dikatakan sampar dan perkabungan dan kelaparan itu yang akan menimpa Babil. Ya, sampar, perkabungan dan kelaparan. Saudaraku, kita dilatih ya oleh Tuhan untuk menilai keadaan zaman sekarang ini dengan membandingkan apa yang ada di dalam Alkitab dengan kondisi hari-hari akhir ini ya. Kalau hari-hari akhir ini kita banyak dikejutkan dengan ya virus corona ya, di mana banyak juga yang sudah menjadi korban. Ya, tapi kita bersyukur Tuhan bukakan jalan sehingga ditemukan vaksinnya. Semoga ini juga akan menolong ya kita yang masih ada diberi kesempatan oleh Tuhan ya untuk berumur panjang ini, untuk menikmati ya suasana yang baru ya di dalam zaman yang baru nanti ya. Kita masih diizinkan, semoga kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh ya lebih meningkat lagi rohani kita. Dibacain pasal 18 ayat 8. Ya, sebab itu segala malapetakanya akan datang dalam satu hari. Dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia hari saja. Terus dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Ya, jadi itu mengerikan. Saya kalau Tuhan marah murkanya dicurahkan, maka hukuman itu sudah tidak dapat dibatalkan lagi. Ya. Bandingkan dengan Lukas 21 ayat 11. Ya, Lukas 21 ayat 11. Lukas 21 ayatnya yang ke-11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit.
Iya, ini akan terjadi segera, ya, segera sebelum kedatangan Tuhan akan terjadi ini gempa bumi di berbagai tempat, gempa bumi yang dahsyat, ya, ya, hal-hal yang aneh-aneh terjadi pada hari-hari akhir ini. Tadi pagi saya membaca di harian Jawa Post, ya, di Meksiko, ya, tiba-tiba ada bumi yang menganga, maksudnya tuh ada suatu lubang yang besar, ya, bisa menelan satu rumah, ya. Itu tiba-tiba itu ada seperti itu, sehingga penduduk di situ diungsikan, ya, diungsikan. Mengerikan, ya, apa yang terjadi. Bumi ini benar-benar sudah akan menelan manusia, ya, sudah akan menghukum manusia. Nah, kita lihat, ya, jadi penyakit sampar, kelaparan ini juga dinubuatkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita bandingkan dengan Ulangan 28, ya coba, ya, kita sudah hampir selesai. Ulangan 28 ayat 20 sampai dengan 22. Ini penyakit kutukan, ya, penyakit sampar, kelaparan, ya, yang dikatakan tadi itu adalah penyakit kutukan. Ulangan 28 ayat 20 sampai dengan 22. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara, dan penghajaran ke antara kamu dan ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan. Tuhan mendatangkan kutuk, huru-hara, penghajaran ke antara kamu dalam segala usaha kau kerjakan, ya. Sampai engkau punah dan binasa dengan segera, karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Sebab engkau telah meninggalkan aku. Ayat 21. Tuhan akan meletakkan penyakit sampar kepadamu, sampai dihabiskannya engkau dari tanah, kemana engkau sampai pergi, dihabiskannya engkau dari kemana engkau pergi, untuk mendudukinya. 22. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam, kepialu, ya, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Nah, ini penyakit-penyakit merupakan penyakit kutukan, ya. Yang Tuhan ingatkan kepada umat Allah, ya, bangsa Israel pada waktu itu, dan juga untuk kita yang hidup pada akhir zaman ini, supaya kita juga berhati-hati, ya, jangan sampai kita ini juga menjadi kehidupan yang terkena kutuk, ya. Sebab kalau disuruh memilih berkat atau kutuk, ya jelas berkat, ya. Tapi di situ syaratnya bagaimana? Orang yang menerima berkat itu adalah orang yang dengar-dengaran, yang menurut firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ya, bukan cuma bisa mendengar tapi tidak melakukan. Tapi yang kena kutuk itu adalah orang-orang yang sudah jelas-jelas menerima teguran firman Tuhan tapi tidak mau bertobat, ya. Akhirnya menerima hukuman dari Tuhan. Nah, bagaimana cara menanggulangi kutukan itu? Ini Keluaran 15 ayat 26. Ya, Keluaran 16 ayat 26. Keluaran 16 ayat 26. Ya, ini ayat yang terakhir. Mari. Keluaran 16 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Ya. Mengatakan firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ini sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ya, suara Tuhan itu firman Tuhan. Jadi kalau saudara mendengarkan firman Tuhan itu suara Tuhan. Ya, yang menyuarakan memang saya hambanya. Tapi itu berasal dari Tuhan. Ya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dipraktekkan firman Tuhan. Ya, melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, nah, dan terus tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan. Tidak akan menimpa saudara, penyakit manapun itu tidak akan menimpa kita. Terus kan, ya. Yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan. Jehovah apa, saudaraku? Jehovah Rafa.
Saudara, ini ayat jaminan kesehatan, ya. Kalau saudara tahu ayat ini adalah ayat jaminan kesehatan. Saudaraku, untuk beberapa kali, ya, ini sedikit saya tutup dengan kesaksian, saudara, ya. Untuk beberapa kali saya di handle sama dokter, ya, untuk kemudian diperiksa, disuruh check up, ya, bahkan sampai USG, ya. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan yang sudah menjamin dan memelihara kesehatan saya. So, saya belajar menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, ya, yang melakukan firman Tuhan. Sebab Tuhan berjanji, aku Jehovah Rafa, aku Tuhan yang menyembuhkan. Dengar baik-baik, saudara, ya. Kalau saudara masih dihinggapi penyakit dan sebagainya, dengar baik-baik. Pertajam telinga saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalau saudara merasa, wah, telingaku ini bebal, ya, telingaku ini ya tidak suka mendengarkan firman Tuhan, mulai berubah, ya, puji Tuhan. Hasilnya baik semua. Saya kira puji Tuhan, sampai dokter berkata, wah, bagus Pak Ayub, ya, ini ada peningkatan, ya. Nah, kalau dulu prostatnya itu membesar, ya, sekarang sudah mulai mengecil, ya. Dia juga senang, saya, dia juga senang melihat hasil yang saya bawakan pada waktu itu. Memang sudah 5 bulan, saya harus check up, ya. 3 bulan kemudian nanti saya juga harus check up kembali, tapi ternyata tubuh saya dipelihara oleh Tuhan. Ya, dalam bertambahnya usia ini memang ya penyakit itu mendekati kita, ya. Banyak orang-orang yang mengeluh, aduh, ya, kok merosot ya kesehatan saya, mata saya, pendengaran saya, ya. Tapi ya semua bisa, ya, bisa merosot, ya. Bahkan memori, ya, itu yang kadang-kadang dikhawatirkan. Saya nanti jangan-jangan kalau usia saya semakin bertambah, saya jadi ya apa itu? Jadi pikun, ya. Jangan sampai, ya. Ialah kita selalu berdoa, Tuhan sehatkan pikiranku, Tuhan sehatkan tubuhku, sehatkan organ-organ yang ada di dalam tubuhku, Tuhan. Jamah dengan kuasa. Di depan saudara ada tubuh dan darah Yesus, ya, perjamuan suci. Mari kita mau hayati, ya, perjamuan suci ini kita akan bagikan dan kita akan terima. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah pujian, ya, dan kita akan masuk di dalam doa, biar nanti saudara David akan berdoa, ya, untuk perjamuan kudus ini. Haleluya, haleluya. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang ada di dalam surga. Bumi langit tunjuk kuasanya, kupandang saja padamu. Mari, Hen, ambil nada. Coba, C, ya, ada C. Haleluya. Suci, 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 Allah Bapa. Ya, saya nyanyi. Haleluya. Allah yang di dalam surga. Allah yang bumi langit tunjuk kuasanya. Pandang saja padamu. Suci, suci. Sahkan dari antara mereka. Dengar, Tuhan mau supaya kita memisahkan diri dari perkara-perkara yang kita menjadi yang dikhususkan oleh
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar malam hari ini, di mana Tuhan Engkau yang sudah membukakan firman-Mu atas kehidupan kami, mencelikan mata hati kami. Hari-hari ini Tuhan, di mana iblis dengan segala kuasa-kuasa kegelapannya, Babil yang ingin menghancurkan Tuhan anak-anak-Mu, menghancurkan Tuhan kehidupan orang-orang beriman, mungkin lewat kesombongan, lewat perkara-perkara roh-roh kenajisan Tuhan. Tetapi kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, malam hari ini, lewat kuasa firman-Mu Tuhan, Engkau yang sudah menyerukan atas kehidupan kami, Engkau ingin melindungi kehidupan kami. Sebab itu Tuhan ada seruan untuk kehidupan kami keluar dari pengaruh-pengaruhnya dunia, sehingga hidup kami ini benar-benar Tuhan, hidup yang dikuduskan, hidup yang disucikan menjelang hari kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk kehidupan kami ini benar-benar dipisahkan Tuhan dari kegelapan dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Biarlah Roh Kudus akan menolong kehidupan kami, memampukan kehidupan kami, untuk kehidupan kami boleh berjalan di dalam terang firman-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami makin hari makin berkenan kepada Engkau, sehingga kehidupan kami dipulihkan apapun keadaan kami malam hari ini Tuhan, lewat kuasa firman-Mu. Mungkin ada yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Sebentar kami akan bersekutu kembali dengan tubuh dan darah-Mu, Yehova Rapah, untuk hanya menyembuhkan kehidupan kami, hingga kehidupan kami Tuhan, asal hidup kami ini sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman-Mu, maka di sana ada pembelaan Tuhan, ada pemeliharaan, ada jaminan daripada Engkau Tuhan atas kehidupan kami ini. Di tengah-tengah kegersangan dunia ini, kami bisa melangkah bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih sebentar Tuhan kami akan kembali bersekutu dengan firman-Mu, layakkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu, gembala kami yang sudah melayani kami di dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai Tuhannya lebih jauh lagi, Engkau urapi dengan roh hikmat wahyu atas kehidupan hamba-Mu bersama dengan Ibu Gembala, berkati beliau berdua Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih dan persekutuan Tuhan malam hari ini. Roti dan anggur bukan lagi makanan minuman biasa, tetapi benar-benar adalah tubuh dan darah Yesus yang menyatu dalam hidup kami ini, menguduskan, menyucikan kehidupan kami, sehingga roh jiwa tubuh kami ini layak di hadapan Engkau Tuhan, sebagai sidang jemaat-Mu yang tanpa cacat celah sedikit pun Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Amin. kita bersama-sama angkat tubuh Tuhan di tangan kanan, ya. Saudara boleh berdiri di tempat saudara, dan kita bersama-sama dan ya bersekutu dengan korbannya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Suratan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita pindahkan cawan di tangan kanan dan kita angkat lebih tinggi dari kepala. Ayat selanjutnya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Haleluya. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan.
Ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Puji Tuhan. Kami memuji kebesaran. Kita tutup ibadahnya dengan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sudah memberkati ibadah PA pada malam hari ini. Dan kami juga sudah bersekutu dengan korban-Mu dalam pertemuan. Berkati jemaat-Mu, baik yang sudah secara langsung mereka mendengarkan lewat live maupun yang menyusul. Tuhan juga berkati mereka, Tuhan. Dialah waktu-waktu yang Tuhan sediakan. Kami mau pergunakan dengan sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan segenap staf aparatur negara. Tuhan berkati dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Kami juga berdoa Tuhan untuk wabah virus corona yang belum terselesaikan. Tuhan campur tangan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Jika kami menuruti firman-Mu, maka Engkau menjauhkan segala penyakit, kata firman-Mu tadi Tuhan. Oh Tuhan, yang menimpa Mesir, Engkau akan menjaga kesehatan kami. Karena Engkau adalah Yehova Rafa. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah yang datang dari Allah Bapa, kasih cintanya daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya.